Halo para pendengar setia Alur Cerita Film, welcome to the channel. Gimana nih keadaan kalian hari ini? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan jiwa, raga, dan aman dari kehabisan kuota tentunya. Amin. Kali ini saya akan menceritakan kalian semua alur dari sebuah film yang berjudul SIS Red Notice yang rilis tahun 2021. Sebelum lanjut, spoiler warning bagi kalian yang belum nonton. Namun bagi yang bodo amat, tanpa banyak bacot langsung ke intro. SIS Red Notice. Film ini didireksi oleh Magnus Martins berdasarkan novel dengan judul yang sama karya Andy McNabb dan skenarionya ditulis oleh Lawrence Malkin. Film ini diproduksi oleh Splendid Film, Ingenious Media, Altitude Film Entertainment, Silver Reel, dan Parabolic Pictures, serta didistribusikan oleh Sky Cinema. Film ini memperoleh rating sekitar 5,2 dari 10 dari situs IMDb dan 5,1 dari 10 dari situs Rotten Tomatoes. Meet the cast. Sam Heughan sebagai agen SIS Inggris bernama Tom Buckingham, Tom Wilkinson sebagai ayah dari Grace bernama William Lewis, Ruby Rose sebagai pemimpin kelompok tentara bayaran Black Swans menggantikan ayahnya yang bernama Grace Lewis, Owen Yeoman sebagai anak laki-laki William dan juga merupakan adik dari Grace bernama Oliver Lewis, Jing Lucy sebagai ahli IT pasukan Black Swans bernama Zada, Andy Serkis sebagai komandan SIS bernama George Clement, Hannah John Kamen sebagai kekasih dari Sam bernama Sophie Hart, Tom Hopper sebagai kawan Sam, dan sesama anggota SIS bernama Declan Smith, Eamon Hamdochi sebagai Sierra One aka Sniper Squad Leader bernama Keenan, dan Noel Clark sebagai Mayor Bissett. Cerita dimulai dengan memperlihatkan kelompok tentara bayaran bernama Black Swans tengah menuju ke suatu desa di daerah yang bernama Haluan Valley di Republik Georgia yang akan menjadi tempat dibangunnya pipa gas dari perusahaan besar bernama Britgas untuk memenuhi kebutuhan pemanas rumah tangga rakyat Inggris. Mereka di sana bertemu dengan komandan SIS George Clement, perwakilan dari Perdana Menteri Inggris yang merupakan orang yang menyuruh tentara bayaran Black Swans untuk memaksa warga desa itu meninggalkan rumah mereka. Komandan Clements ingin desa itu dibersihkan bagaimanapun caranya, namun ia ingin pekerjaan itu dikerjakan dengan bersih agar citra Perdana Menteri yang memerintahnya tidak buruk. If they refuse, cut their tongues out. Black Swans adalah sekelompok tentara bayaran asal Amerika namun telah lama menetap dan berbisnis di Inggris dan seringkali menjadi langganan pemerintah untuk melakukan pekerjaan kotor mereka. Kelompok ini dipimpin oleh William Lewis, ayah dari Grace Lewis dan Oliver Lewis, sebelum akhirnya nanti posisi kepemimpinan akan jatuh ke tangan Grace. Karena antara Grace dan Oliver, Grace lah yang memiliki kapabilitas untuk menjadi seorang pemimpin. Dia cerdik, gesit, licik, pintar negosiasi, dan juga sangat profesional. Tidak seperti adiknya, Oliver, yang kekanak-kanakan. Ketika mereka mendatangi desa itu dengan niatan damai dan ingin melakukan negosiasi dengan bayaran uang, niatan baik mereka disambut dengan tembakan yang membuat kelompok Black Swans tidak punya pilihan lain selain menghabisi semua penduduk itu dan meratakan desa mereka. Namun selama pertempuran itu ternyata ada seorang wanita penduduk desa yang berhasil merekam tindakan keji mereka dan menyebarkannya ke semua jejaring sosial. Kasus tersebut menyebar sangat cepat hingga membuat Perdana Menteri Inggris geram dengan berita itu. Ia mengutus komandan SIS George Clement untuk membereskan semua kekacauan itu. Membereskan di sini maksudnya adalah menghabisi kelompok tentara bayaran Black Swans ya. Scene kemudian memperlihatkan suasana di suatu taman kota di daerah bernama Hampstead Heath, London Utara, di mana terlihat Grace Lewis baru saja selesai dengan kegiatan joggingnya dan langsung menuju mansion atau markas pasukan Black Swans. Sesaat kemudian seorang agen pasukan khusus atau SIS yang merupakan pemeran utama dalam film ini bernama Tom Buckingham tengah jalan-jalan dan mampir ke mansion kelompok Black Swans. Ia menyamar sebagai seseorang dari organisasi kecil di sana dan menanyakan beberapa hal sembari mencari celah dan langsung melumpuhkan seorang prajurit keamanan Black Swans menggunakan suntikan bius. Setelah dikonfirmasi bahwa itu memang merupakan markas Black Swans, sebuah tim dikerahkan oleh Mayor Bissett untuk mengepung dan melumpuhkan mereka. Clements menyuruh Bissett untuk membunuh semua pasukan Black Swans, namun Mayor Bissett mengatakan tidak ada yang harus dibunuh. Mereka berada di London dan bukan Londonderry, katanya.
Namun tiba-tiba para pasukan Black Swans menembaki para tentara SIS dari dalam mansion. Ternyata para pasukan kelompok Black Swan sudah mengetahui akan adanya penyerangan dan penyergapan oleh pasukan SIS. Mereka mendapatkan informasi melalui seorang sekutu dari pasukan SIS. Kira-kira menurut kalian siapa nih yang jadi orang dalamnya? Pause dulu video ini dan komen di bawah. Lanjut. Perlawanan oleh pasukan Black Swans tidak benar-benar menyulitkan pasukan SIS dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Mansion itu berhasil mereka amankan beserta pemimpin Black Swans, yaitu ayahnya Grace yang bernama William Lewis dan orang yang terduga Grace. Tom dan Declan berhasil menyudutkan seorang wanita, namun ternyata setelah balik badan, dia bukanlah Grace, melainkan prajurit yang mirip dengan Grace serta bersiap untuk melakukan bom bunuh diri. Tom dan Declan langsung berlindung dan terpental keluar jendela. Beruntungnya mereka jatuh di antara tumpukan sampah dedaunan. William yang tidak ingin kabur tengah berada di ruang makan bersama dengan Clemens dan membicarakan bisnis sebelumnya yang telah dikacaukan oleh kelompok Black Swans. Namun di akhir pembicaraan, Clemens langsung membunuh William. Walaupun bukan lagi merupakan pemimpin Black Swans, tapi keberadaan William sudah sangat mengganggu di mata Bapak Perdana Menteri. Mayor Bissett marah karena mereka, maksudnya Tom dan Declan, menyebabkan wanita yang terduga Grace itu mati karena ledakan bom. Namun Declan mengatakan bahwa itu bukan Grace. Seketika raut wajah Bissett agak tenang, namun tetap memarahi mereka karena harusnya kelompok Black Swans berakhir dengan diborgol, bukan dibunuh. Karena itu komando dipindahkan ke Declan dan Tom diperintahkan untuk mundur dari misi itu. Sepulangnya dari misi, luka Tom dirawat oleh kekasihnya yang memang merupakan seorang dokter dan Tom merencanakan untuk membawa Sophie ke Prancis untuk berlibur sejenak. Namun tujuan aslinya adalah untuk melamar Sophie. Keesokan harinya mereka pun pergi menggunakan kereta Eurostream menuju stasiun kereta Eurostream Gare du Nord, Prancis. Namun ketika di pos pemeriksaan, ternyata terlihat seorang yang familiar yang ternyata adalah Grace yang tengah menyamar menggunakan kursi roda dan rambut palsu. Entah apa rencananya kali ini dengan kereta Eurostream. Di dalam kereta, Grace langsung mempersiapkan dirinya dengan membuang dan melepas semua bahan penyamarannya. Ketika kondektur hendak meminta untuk menunjukkan paspor, Grace langsung membunuhnya dan meninggalkannya di toilet. Tom yang tampak melihat kehadiran Grace langsung membututinya dan menemukan kondektur yang tewas tadi di dalam toilet. Tom langsung menghubungi Declan tentang keberadaan Grace dan Declan langsung melaporkannya ke Mayor Bissett. Mendengar kabar itu, Mayor Bissett langsung mengirim pesan warning ke seseorang atau mungkin ke sekelompok orang dengan tingkah yang mencurigakan. Sementara itu di dalam kereta, Grace menerima suatu pesan dari sekutu SIS-nya bahwa dia telah dibuntuti. Namun Grace bersikap santai dan tetap melanjutkan rencananya. Satu persatu dari mereka bergerak ketika Grace melewati tempat duduk mereka dan langsung melakukan hijack terhadap kendali kereta itu dan membunuh masinisnya. Setelah kereta itu berhenti, mereka langsung menuju ke pintu kendali jarak jauh khusus petugas dan bertemu dengan pasukan mereka yang lain yang sebelumnya menyamar menjadi petugas pemadam kebakaran. Sembari kelompok Black Swans tengah briefing, Tom melumpuhkan satu prajurit dan merebut senjatanya yang kemungkinan merupakan jenis FAMAS dan menutup pintu besi itu dengan merusak kendali pengunciannya. Dengan cepat, bawahan Grace memasang peledak guna menangkap Tom. Akibat dari ledakan itu, karena berada di dalam lorong bawah tanah, maka tekanan yang diakibatkan oleh ledakan tadi membuat seluruh kaca kereta pecah. Para pasukan Black Swan kemudian menyandra penumpang dan mengecek satu persatu orang yang kemungkinan adalah Tom, orang yang mereka cari. Tom berpura-pura menjadi penumpang biasa ketika Oliver Lewis, adik dari Grace, mengecek gerbong tempat Tom berada. Namun tidak berlangsung lama, Tom bisa melarikan diri dengan keluar melalui jendela di sebelahnya pada saat Oliver menghadap ke belakang. Tom tetap mengabari Declan tentang situasinya di sana dan mengidentifikasi Grace dengan memfotonya dan mengirimkannya ke Declan. Bissett sangat marah. Dia memerintahkan Declan untuk menyuruh Tom mundur karena aksinya nanti takutnya membahayakan nyawa orang-orang yang tidak bersalah di sana. Bissett juga menyuruh Declan untuk mengirimkannya foto itu karena dia harus meneruskan foto itu ke Perdana Menteri karena beliau ingin mengetahui semua informasi terbaru seputaran Black Swans.
Why is she still breathing? I zapped Lewis at Hampstead Heath, but Grace weren't in. But how does she manage that? Someone might have warned her. Someone? I'll find him. Sembari Black Swan melakukan persiapan untuk menjalankan rencananya, yaitu pengeboran terowongan, pasukan SIS anti-teror yang dipimpin oleh Mayor Bissett bergerak menuju TKP. Grace secara rutin diberitahu oleh orang dalamnya segala hal yang dilaporkan oleh Tom, bahkan foto Grace yang dikirimnya. Karena hal itu, Grace memerintahkan orangnya untuk mengumpulkan semua perangkat elektronik penumpang agar tidak ada lagi yang membocorkan kegiatan mereka. Sophie menyembunyikan ponselnya di dalam sepatunya dan mengambil ponsel orang lain untuk diberikan kepada Black Swan. Really? What are you, 12? Grace kemudian menanyai seorang pria tentang ponselnya, namun si pria menjawab bahwa ponselnya hilang entah kemana. Langsung saja Grace menembak pria itu agar menjadi contoh bagi yang lain. Tiba-tiba Grace melihat seorang anak kecil yang tengah luka, lalu memerintahkan bawahannya untuk mencarikan seorang dokter untuknya. Tak lama kemudian, Sophie dibawa ke hadapan Grace dan memerintahkannya untuk merawat luka anak kecil itu. Sophie kemudian membutuhkan P3K dan air untuk merawat luka anak itu dan meminta privasi agar si anak itu bisa tenang ketika lukanya tengah dirawat. Ketika sudah selesai dengan luka anak itu, tiba-tiba ponsel Sophie yang disembunyikan di dalam sepatunya berbunyi. Karena dihubungi oleh Tom yang mencoba untuk menyelamatkan mereka berdua dengan membuka bagian kloset yang akan menjadi jalan bagi mereka untuk melarikan diri. Tom berhasil menyelamatkan anak itu, namun Sophie tidak bisa ikut dengannya karena menurut naskah filmnya, Sophie harus tetap di kereta itu agar semakin menambah masalah bagi Tom. Enggak. Sophie tidak bisa ikut dengan Tom karena naluri seorang dokternya entah kenapa tiba-tiba keluar gitu deh. Karena dia satu-satunya dokter di sana, dia harus merawat luka dari para penumpang yang masih ada di dalam kereta. Dengan terpaksa, Tom berpura-pura untuk memukul pingsan Sophie agar tidak terlihat bahwa mereka tengah bekerja sama. Ketika para teroris Black Swans membuka toilet itu, mereka langsung mencari dan memeriksa setiap sudut kereta untuk Tom. Namun Tom dan anak kecil itu bersembunyi di atas kereta. Di lain sisi, dua helikopter yang mengangkut pasukan SIS anti-teror sampai di luar terowongan dan langsung masuk menggunakan mobil. Sesampainya di pintu damkar, ternyata pintu itu sudah dikunci oleh para pasukan Black Swan dan mau gak mau harus diledakkan dengan peledak. SIS kemudian membuat pusat operasi sementara di terowongan itu dipimpin oleh Bissett dan Clemens. Clemens memerintahkan Bissett untuk segera mungkin melenyapkan Black Swans. Bahkan dia mengatakan untuk menembak kereta itu sekarang tanpa memikirkan para penumpang yang ada di sana. Namun Bissett kekeh ingin menggunakan cara lain dan sebisa mungkin menyelamatkan para penumpang tanpa adanya korban. Mendengar hal itu, Clemens marah dan memerintahkan Bissett untuk mengirim pasukan sekarang juga, berlagak seperti prajurit profesional dan jika tidak Declan akan ditunjuk untuk menggantikan dia. Dengan terpaksa, Bissett mengerahkan pasukannya yang dipimpin oleh Declan masuk dan menyerang kereta itu. Namun tiba-tiba mereka ternyata telah ditunggu dan diserbu oleh kelompok Black Swans dari atas kereta dan tetap berdatangan. Mau gak mau, Declan memerintahkan kelompoknya untuk mundur sembari dilindungi oleh sniper mereka, Keenan. Tom yang masih berada di bawah kereta juga diserang oleh dua pasukan Black Swans, namun dapat membunuh satu orang darinya. Dan begitu pasukan SIS pergi serta keadaan menjadi hening kembali, Tom melakukan perbincangan sedikit di sana agar si anak menjadi tenang dan siap untuk langkah selanjutnya. Tom pun mulai mengamankan jalan bagi anak itu agar dia bisa berlari menuju ke tempat pasukan SIS berada, agar Tom bisa fokus untuk menghentikan rencana Black Swans. Anak itu berhasil menjauh dari kereta berkat bantuan dari Tom, namun ketika menghindar dari sergapan musuh, Tom tertembak di bagian bokong sebelah kirinya, namun masih bisa melarikan diri. Anak itu berhasil diselamatkan oleh pasukan SIS. Sementara itu di base operasi darurat SIS, Grace menghubungi mereka melalui platform Skype dan berunding dengan Mayor Bissett. Grace memerintahkan dua opsi. Yang pertama, Perdana Menteri harus mengakui perbuatannya di depan media bahwa pemerintah Inggris bertanggung jawab terhadap pembantaian yang terjadi di Republik Georgia. Atau yang kedua, Perdana Menteri langsung datang menggunakan helikopter untuk jalan kabur mereka beserta uang senilai $500 juta di dalamnya untuk bayaran mereka yang belum dilunasi oleh perusahaan Britgas. That's a lot of money to organize. Britgas can manage it.
Bissett meminta melepaskan para penumpang untuk menunjukkan itikat baiknya, namun Grace menyuruh Bissett untuk menjemput mereka sendiri dan sekaligus membawa Clemens. Bissett dan Clemens menuruti perkataan Grace dan langsung bergerak menuju ke tempat Grace berada. Sesampainya di hadapan Grace, secara mengejutkan Bissett langsung ditembak mati oleh Grace yang membuat kita keheranan. Jadi selama ini Bissett bukanlah orang yang kita curigai. Clemens mencoba untuk membunuh Grace dengan pecahan gelas yang digenggamnya. Namun Grace lebih sigap daripada Clemens dan mereka pun mulai membicarakan tentang kesepakatan mereka sebelumnya tentang pembersihan desa di Georgia dan bagaimana kecewanya pemerintah terhadap kelompok Grace. Barulah dijelaskan bahwa tujuan utama mereka berada di terowongan itu adalah untuk memasang peledak di suatu pipa kepunyaan perusahaan Britgas dan mengancam pemerintah untuk meledakkannya beserta kereta yang mengangkut penumpang di dalamnya jika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, yakni berupa uang dan jalan aman untuk kabur. Setelah pembicaraan mereka selesai dan melepaskan Clemens, ternyata teman Grace yang bernama Zada telah merekam pembicaraan mereka berdua dan menguploadnya ke media sosial untuk membongkar permainan kotor yang dilakukan oleh PM Inggris. Di lain sisi dalam terowongan, Tom berhasil membuntuti Black Swans yang tengah mengebor langit-langit terowongan. Kita sebut saja si Mamat dan Dayat. Kemudian setelah itu memasang bom di dekat pipa gas Britgas. Tom mencoba untuk menghentikan mereka dengan melumpuhkan si Dayat dan mencoba untuk menghentikan si Mamat. Namun karena si Mamat sudah memegang remote kontrolnya, malah Tom yang dipaksa untuk menjatuhkan senjatanya. Tom mendapatkan celah untuk menghajar si Mamat dan akhirnya si Mamat terbunuh dengan leher patah karena mereka berdua jatuh ke dalam lubang kipas untuk sirkulasi udara di dalam terowongan. Beruntungnya, Tom tidak mendarat seperti si Mamat. Tom memberitahukan tentang bom itu ke Declan dan Declan pun meyakinkan Tom untuk keluar dari tempat itu. Namun Tom bersikeras untuk menyelamatkan Sophie terlebih dahulu. Dan kita akhirnya diperlihatkan bahwa Declan lah yang selama ini membocorkan informasi dan membantu Grace. Dan untuk terakhir kalinya Declan membantu Grace dengan mengatakan identitas Tom dan kekasihnya Sophie. Untuk menyelamatkan Sophie, Tom menyandra Oliver dan mencoba untuk melakukan barter dengan Grace. Namun tiba-tiba Grace menembak bahu Oliver dan mengacaukan rencana Tom. Karena amunisi pistolnya habis, Tom menggunakan gas tabung plus pematik untuk melawan bawahan Grace yang mencoba untuk menghadangnya, menyudutkannya, dan membunuhnya. Grace menghubungi pasukan SIS kembali dan mengancam akan menghancurkan terowongan itu jika pasukan SIS melakukan serangan lagi seperti yang dilakukan oleh Tom. Declan mengkonfirmasi bahwa uangnya sudah ditransfer dan helikopter telah disediakan untuk mereka. Mendengar pernyataan Declan yang seolah menurut dan tidak mencoba untuk mencari jalan lain, membuat Clemens curiga terhadapnya. Untuk langkah selanjutnya menangani aksi Black Swans, tim pasukan SIS keluar terowongan dan bersiap membangun barikade di sekitar jalan keluar terowongan. Keenan menyarankan untuk menempatkan para snipernya di lokasi yang strategis dan yakin mampu menghabisi semua kelompok Black Swans dalam sekali tembak. Declan yang ragu-ragu menerima saran dari Keenan meninggalkan kebingungan ke diri Keenan. Karena walau bagaimanapun Declan adalah kelompok Black Swans juga pada akhirnya. Kelompok Black Swan terbagi menjadi dua grup. Satu ikut bersama para penumpang untuk dievakuasi yang dipimpin oleh Zada, dan satunya lagi yaitu kabur melalui pipa Britgas yang terdiri dari Grace, Sophie, dan juga Oliver. Taktik yang digunakan grup Zada untuk kabur adalah dengan menggunakan jaket berhoodie untuk menyamarkan keberadaan mereka di antara para penumpang di sana. Namun karena gerak-gerik mereka yang mencurigakan, tidak sulit bagi tim Sierra atau tim penembak jitu untuk mengidentifikasi mana teroris dan mana yang bukan. Dengan komando tunggal yang ragu-ragu dan penuh dengan kecemasan dari Declan, grup Zada seketika tumbang di waktu yang bersamaan. Sementara itu di dalam terowongan, Grace dapat melarikan diri dengan membawa Sophie sebagai sandranya. Sedangkan adiknya Oliver bertarung dan menghalangi Tom. Namun karena luka tembak yang dia terima sebelumnya, mudah saja bagi Tom untuk membuat lengah Oliver dan melepas masker anti gas milik Oliver yang membuatnya tewas karena menghirup gas terlalu lama.
Tom pun langsung menyusul Grace dan keluar di suatu daerah di Prancis yang bernama Calais. Di sana Tom meminta Grace untuk melepaskan Sophie karena dia sudah memiliki uang dan jalan untuk kabur secara aman. Namun Grace tiba-tiba meledakkan pipa gas itu karena gara-gara perusahaan Britgas, kelompok tentara bayaran Black Swans hanya tinggal nama saja. Grace pun menyayat Sophie untuk memperlambat Tom dan kabur dari tempat itu. Ketika hendak membantu Sophie yang seorang dokter, daripada Tom hanya membuang-buang waktu membantunya, Sophie menyuruh Tom mengejar Grace dan membunuhnya. Dengan berat hati, Tom langsung mengejar Grace. Di tempat evakuasi, Clemens langsung memarahi Declan karena dugaannya ternyata benar terhadap Declan. Namun karena ledakan dari pipa itu membuat helikopter yang berada di dekatnya menghantam tower pengawas tempat mereka berada. Ketika sadar, Clemens tertimbun bongkahan tembok menara dan mengancam Declan. Namun Declan memukul pingsan Clemens, lalu pergi dari tempat itu. Sementara itu, kejar-kejaran masih berlangsung antara Tom dan Grace di tengah hutan dan dalam keadaan bersalju. Grace menyerang Tom dari atas pohon dan bergulatlah mereka di sana, hingga pada akhirnya mereka terjatuh menuju ke mobil yang menjadi sarana pelarian Grace. Setelah mereka bangun, mereka gurat lagi lah gitu bentar hingga Grace dilempar masuk mobil oleh Tom. Dan karena keduanya sudah babak belur dan kelelahan, mereka berbincang-bincang sebelum menyelesaikan pertarungan mereka. Satu hal yang menarik dari pembicaraan mereka yaitu ketika Grace mengatakan bahwa ternyata Tom adalah mantan anggota Black Swans namun sudah tobat dan Tom membenarkan hal itu. Dan tiba-tiba Tom menusuk leher Grace yang menyebabkan Grace mati secara perlahan-lahan seiring darah yang bercucuran keluar. Kemudian di scene selanjutnya, kita diperlihatkan di suatu hotel di Paris. Tom melamar Sophie namun hampir ditolak oleh Sophie karena menurutnya orang seperti Tom tidak cocok dengan kehidupan yang harmonis. Tapi ketika Tom mulai meneteskan air mata, Sophie langsung terenyuh dan mengetahui betapa seriusnya Tom kepadanya. Sebelum film ini berakhir, kita diperlihatkan pernikahan antara Tom dan Sophie di suatu altar yang berada di atas tebing dekat dengan kediaman keluarga Buckingham. Namun ketika Tom ingin mencium Sophie, tiba-tiba ponselnya berbunyi dan ketika diangkat ternyata itu dari atasannya karena Tom memanggilnya dengan sebutan bos. Yes, boss. Di sini saya kurang tahu persis dari siapakah panggilan itu dan sebenarnya sekarang Tom apakah masih tergabung dalam pasukan SIS atau sekarang dia menjadi seorang Black Swans. Menurut saya pribadi panggilan itu berasal dari Clemens, tapi entahlah, saya juga ragu benar atau tidak. There is a difference between disavowing Lewis. Yes, boss. Bosnya mengatakan dia punya hadiah spesial untuk pernikahan Tom. Bosnya mengatakan dia menemukan lokasi uang yang dikirim oleh Britgas sebelumnya dan sedang diduduki dalam tanda kutip oleh Declan. Dan begitu bertanya kepada Sophie, Sophie hanya mengatakan dan film SIS Red Notice ditutup dengan adegan ciuman mereka berdua sembari dilakukan zooming out dari atas. Berakhir. Itulah akhir dari alur cerita film SIS Red Notice. Oh ya, jika ada yang pernah nonton film ini dan paham ceritanya kayak gimana, bantu jelasin ya, itu di endingnya Tom sekarang posisinya jadi apa dan ngobrol dengan siapa. Ya, kita berteori-teori aja gitu biar seru. Jika ada salah kata, salah fakta selama video ini berlangsung, saya secara pribadi memohon maaf. Jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan tetaplah rutin berolahraga. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Saya pamit dan sampai jumpa pada konten alur cerita selanjutnya. Dadah!